Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Nola dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada guru pembimbing saya, yaitu Ayah Refli Zondri Sikumbang, dan teman-teman serta keluarga saya yang mendukung saya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu teks eksposisi. Nah, pasti teman-teman yang sudah SMA, saat SMP-nya pasti sudah pernah kalian belajar tentang teks eksposisi. Nah, mungkin kita akan memberikan penjelasan tentang teks eksposisi ini lebih dalam lagi. Apakah itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks paragraf atau teks berupa penyampaian pendapat tanpa bertujuan untuk mempengaruhi. Teks eksposisi bersifat informatif atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Nah, selanjutnya masuk ke dalam struktur. Struktur juga diperlukan untuk membuat sebuah teks eksposisi, ya kan? Nah, yang pertama yaitu tesis. Tesis itu berisi pembuka dalam suatu teks eksposisi. Isinya pendapat atau gagasan umum yang disampaikan oleh penulis teks. Nah, yang kedua argumentasi. Argumentasi ini unsur yang menjelaskan lebih dalam lagi tentang tesis. Biasanya disampaikan dalam bentuk bukti-bukti yang fakta untuk menguatkan suatu tesis. Nah, yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi dari penegasan dari pendapat awal atau pendapat dalam tesis. Nah, langsung saja masuk ke dalam ciri-ciri dari sebuah teks eksposisi. Yang pertama yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua biasanya menjawab pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang ketiga, bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, tulisan berisi fakta. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Dan yang keenam, bersifat netral dan objektif. Maksudnya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Nah, selanjutnya teks eksposisi mempunyai banyak jenis, ya. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Tentu saja berisi definisi atau istilah-istilah atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, teks eksposisi proses. Berisi tahapan atau proses atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Berisi informasi, menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik yang lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Nah, selanjutnya teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan ini berisi paragraf yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Membandingkan berarti ada dua objek, ya. Nah, selanjutnya yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian. Nah, biasanya ditemukan di surat kabar atau dalam berita. Yang terakhir ada teks eksposisi analisis.
Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, seperti itu jenis-jenisnya. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam aturan penulisan atau aturan-aturan dalam pembuatan teks eksposisi atau kita sebut kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama kaidah kebahasaan menggunakan nomina, yang kedua menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Kata ganti orang ini ada 3 ya, kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, biasanya juga ada kata ganti orang majemuk ya, majemuk tunggal gitu. Nah, selanjutnya menggunakan verba, menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi ini tentu saja ada dalam setiap teks ya. Selanjutnya menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Menggunakan bahasa baku dan formal, menggunakan kalimat fakta dan opini. Nah, terus menggunakan bahasa yang jelas dan juga lugas. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.